Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhli wal khatim lima sabaq wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dengan izin dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Mujahidin ini. Insyaallah mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua insyaallah nanti di yaumil kelak nanti mendapatkan syafaatul udma, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib berwasiat pada al-fakir sendiri, umumnya jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir akan menyampaikan tentang keagungan, tentang keutamaan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat merupakan sebuah ibadah mulia yang mudah dikerjakan dan berpahala besar. Dalilnya adalah tidak asing lagi yang mungkin semua kita sudah pada hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Seluruh ulama telah sepakat bahawa ayat ini menunjukkan dan pengagungan pujian terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat pada selain beliau. Dan ayat itu memakai sighat mudhari, bentuk kini dan akan datang, yang menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan dan terus menerus untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya senantiasa selamanya berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama dari Damaskus pernah ditanya, apakah selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada sedekah fardu atau sebaliknya? Beliau menjawab, selawat lebih utama. Lalu ditanya apa alasannya? Beliau menjawab, suatu kewajiban yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan dilakukan oleh para malaikatnya serta diperintahkannya kepada hamba-hambanya, tentu tidak sama dengan kewajiban yang hanya diwajibkannya atas hamba-hambanya saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat disayangkan begitu banyak waktu kita yang terbuang sia-sia tanpa berpahala. Lisan yang seyogianya dapat kita ajak untuk bersolawat lebih suka untuk membicarakan hal-hal yang berdosa. Andai kita mengetahui betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau bersolawat kepada kekasihnya, tentu kita akan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Di antaranya man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran, sallallahu alaihi asyran, rawahu Muslim. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memperbanyak sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad dan memperbanyak salat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak bersolawat atau orang yang lalai kepada solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk menyimpang dari jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Aksirus salat alayya yaumal jum'ati fa innahu mashhudun tashhaduhul malaikatu wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatu hatta yafrugha minha. Maka perbanyaklah salat kepadaku di hari Jumat, karena hari itu adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat, dan sesungguhnya tidak seorang pun yang bersalat kepadaku melainkan salatnya itu ditunjukkan kepadaku sampai ia selesai bersolawat. Ketika mendengar hadis di atas, Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasul, apakah itu masih berlaku setelah engkau meninggal dunia nanti?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, ketentuan itu juga berlaku setelah wafatku. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran, adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali di pagi dan sore hari, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaatku. Tidak cukup demikian, kedekatan seorang di hari kiamat nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diukur dengan banyaknya bersolawat kepada beliau. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak salat kepada Kanjeng Nabi,
memperbaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, baik itu di masjid, mungkin di jalan atau di rumah, hendaknya kita sangat memperbanyak, karena kalau kita cinta kepada Nabi kita, cinta kepada perbuatan-perbuatan beliau, cinta kepada sunnah-sunnah beliau, dan cinta kepada salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta atau ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah memperbanyak salawat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalan nasi bi yaumal qiyamati asru alayya salatan." Orang yang paling utama di sisi pada hari kiamat kelak nanti adalah dia yang paling banyak bersolawat kepada. Salawat sangat mudah untuk dilakukan dimanapun kita berada sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fa inna salatukum tablughu haitsu kuntum." Bersolatlah kepadaku sebab sungguhnya salat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, salat merupakan sarana yang sangat bagus bagi seorang yang ingin memanjatkan berbagai macam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u baina salataini alayya la yuruddu wa anna Allah wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah ila balaghani bismi wa ismi abihi hada fulanun qad shalla alaika." Doa yang dipanjatkan di antara dua salawat kepadaku tidak akan tertolak. Maka oleh karenanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diawali dengan basmalah, bersolawat, hamdalah, bersolawat, kemudian nanti ditutup dengan salawat dan hamdalah. Insya Allah tidak akan tertolak. Dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka oleh karenanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawal dengan basmalah, hamdalah, salawat, dan diakhiri dengan salawat dan hamdalah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita sama-sama memperbanyak salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan diberikan syafaatul utma oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta pada Nabi hendaknya bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah Al-Wahhab Al-Sa'rani ketika bermimpi bertemu dengan penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, salawat Allah 10 kali yang diberikan kepada orang yang bersolat atasmu 1 kali, apakah mereka yang hatinya hadir, hatinya khusyuk?" Beliau menjawab, "Tidak. Ganjaran itu diberikan kepada setiap orang yang mengucapkan salawat atasku, walaupun ia lalai, dan Allah memberikan kepadanya malaikat untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersolat." Dan adapun orang yang hadir ketika bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir, maka tidak ada pahalanya kecuali, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita sama-sama di rumah, di masjid, di perjalanan hendaknya memperbanyak salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya orang yang senantiasa mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berbanyak baca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menepinya, sebab dengan banyak baca salat itu menunjukkan kecintaan, karena bila seorang mencintai sesuatu tentu ia akan banyak menyebutnya. Inilah khutbah yang sangat singkat yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa tadlikal hakim wa taqabbal minkum tilawatan wa salam alim wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu hamda 'abdin mu'tarifin wa sidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimu sholata ala khairi khaliq alaihi salatu wassalam. Faqad amara Allah bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlal qadri nabi wa ta'dima. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa radallahu an ashabihi Abi Bakri wa Umar Uthman wa Ali wa sayyid asbika nabika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afal hina. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tatudhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa hasanan bi rahmatikal arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Bis shalah.